Halo Der, karena banyak banget yang nanya sama gua, Bang, pakai drone apaan sih? Bang, kameranya apaan sih? Bang, lu pakai sempak nggak? Jadi konten kali ini gue mau ngejawab pertanyaan itu semua karena banyak banget kan pertanyaan yang ada di TikTok, komentar di YouTube, komentar di Instagram. Jadi pada gue balesin satu persatu, ya mending gue bikin konten aja lah, biar supaya kalian tahu alat apa yang gue pakai biasa di lapangan. Tapi sebelumnya gue disclaimer dulu ya, konten kali ini tuh bukan nge-review alat gue, justru lebih spill alat yang biasa gue pakai. Jadi mungkin pandangan kita berbeda, mungkin menurut gue bagus, menurut kalian juga belum tentu bagus. Jadi ya cuma sekedar memberikan informasi aja buat kalian kalau ini loh alat-alat yang gue pakai. Langsung aja. Jadi yang pertama yang sering tanyain tuh, Bang, lu pakai drone apa sih? Nah, pada saat awal-awal gue ngonten itu gue pakai drone DJI Mavic Pro 1 sekitar tahun 2019, dan gue udah beli drone itu tahun 2017 gue pakai buat kerja. Nah, ketika gue ngonten gue pakai drone itu. Tapi pada saat tahun 2022 awal gue kena musibah nih, drone gue jatuh yang DJI Mavic 1 Pro itu. Akhirnya drone gue lelang. Pada saat itu gue lelang murah sih, DJI Mavic 1 Pro itu gue lelang cuma 5 juta. Dan teman gue langsung ngebayarin itu. Karena memang sebenarnya masih secara fungsi masih bisa. Gimbalnya nggak masalah, cuma baling-baling aja yang patah. Dan itu bisa diganti. Setelah gue jual, akhirnya gue nyari lagi nih drone yang kira-kira cocok buat gue, yang bisa gue pakai kerja, bisa gue pakai buat traveling. Dan gue nggak mau terlalu kecil, nggak mau terlalu besar, yang compact lah. Gue tanya-tanya ke teman gue yang beberapa pilot drone, akhirnya gue disaranin buat ke DJI Mavic Air 2S. Nah, gue cari deh tuh, apa sih keistimewaan drone ini? Sensor kamera yang dipakai di DJI Mavic Air 2S itu 1 inch. Makanya gue lumayan tertarik nih. Terus juga resolusinya udah 5K di 30 fps dan 4K di 60 fps. Wah, ini kepake banget buat gue beneran. Karena gue bisa nge-crop buat jadiin konten-konten di konten vertikal. Terus yang ketiga, warnanya juga udah ngedukung 10 bit dengan color profile-nya di lock dari DJI ya. Terus ukurannya, nah ukurannya ini penting buat gue. Yang tadi gue bilang nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi dia compact dan kokoh menurut gue. Ini drone-nya. Menurut gue kualitasnya lumayan sih. Oke lah. Buat komersilan gue, buat traveling, buat naik gunung segala macem. Udah oke banget sih. Terus yang kedua, kamera nih. Nah, kamera biasanya itu gue bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gue bawa 4 kamera sih biasanya. Kurang lebih 4 kamera ya. Yang pertama tuh ada Sony A7 III atau Sony Alpha 7 III. Itu biasa gue bawa-bawa untuk kegiatan traveling gue. Sekaligus buat kerjaan gue juga sih sebenarnya. Terus yang kedua ada ZV-1. ZV-1 itu mininya dari Alpha 7 III. Terus yang ketiga gue juga ada GoPro. Dan yang terakhir gue selalu bawa iPhone. Oke, yang pertama A7 III. Kenapa sih gue harus bawa kamera yang lumayan gede ya? Nggak gede-gede amat sih sebenarnya. Cuman lumayan agak ribet sebenarnya menurut gue. Nah, A7 III ini biasa gue pakai di kondisi-kondisi yang udah mulai redup cahaya nih. Mulai redup cahaya, terus gue juga bisa ngambil gambar-gambar yang sinematik kata anak sekarang mah. Karena menurut gue gambar yang dihasilkan dari A7 III itu oke sih. Dan untuk low lightnya sendiri ya lumayan lah dengan didukung pakai lensa 35 gue. Gue pakai lensa 35 Samyang dengan bukaannya itu 1,5. Itu kondisi-kondisi low light masih juara sih menurut gue. Dan kepake banget ketika malam dan sore, itu kepake banget karena cahaya udah mulai redup. Terus yang kedua ZV-1. Kenapa udah ada 73 gue harus bawa ZV-1 juga? Ya karena kebutuhan sih sebenarnya. Kebutuhannya adalah ZV-1 ini compact. Secara gambar kualitinya gue akuin masih bisa menyandingkan A7 III gue. Tapi dengan catatan nih, minusnya adalah dia memang untuk di low light atau cahaya yang minim agak kurang sih. Makanya gue butuh A7 III. Nah, keuntungannya adalah dia compact. Ketika gue ada hal-hal yang dadakan atau momen-momen yang dadakan, jadi gue nggak perlu setting capek-capek lagi. Udah gue setting secara auto, tek langsung gue pakai. Gue langsung ngomong,
bla 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 bla. Nah itu kan cepet tuh, momennya juga nggak yang lama-lama. Nah itu kepake banget ketika gue emang lagi mau dadakan. Selanjutnya GoPro. Nah kenapa gue mesti perlu GoPro juga? Sebenarnya kembali lagi ke kebutuhan. Kebutuhan gue di GoPro itu lebih ke arah-arah momen-momen ekstrim ya. Kayak misalnya hujan, badai, atau misalnya gue lagi di pantai atau lagi di air terjun. Nggak mungkin kan kamera-kamera yang ZP-1 atau apa 7 III ini gue pakai, jadi gue pakai GoPro. Kebutuhan buat nyelam juga, ya itu ya gue pakai GoPro. Tapi juga selain itu gue juga pakai buat kebutuhan bikin time lapse, bikin hyperlapse. Bahkan gue bikin terakhir tuh kemarin di Gunung Prau itu bikin Milky Way. Nah itu pakai GoPro aja udah cukup. Makanya gue walaupun jarang gue pakai tapi tetap ada fungsinya. Itulah sebabnya gue bawa selalu GoPro. Nah terus yang terakhir nih, iPhone. Kenapa gue sebut merek ya? Karena mungkin buat sebagian orang, wah gila lu ngapain pakai iPhone segala, udah ada kamera. Men, sumpah gue nggak bohong. Nggak tahu ya, ini ya balik lagi sih masing-masing preferensi kita ya. Cuman buat gue, kamera iPhone ini ketika dengan cahaya yang cukup atau matahari yang terik atau cahaya matahari yang oke, itu keren banget. Lu mau tahu hasilnya? Nih kayak gini nih, lihat. Nah, gimana? Udah lihat kan hasilnya? Awal-awal juga gue nggak percaya sih. Cuman makin kemari setelah gue make sekali dua kali, loh kok bagus hasilnya. Jadi ya udahlah, ketika ada hal-hal yang gue butuh gambar wide, kebetulan ada lensa wide-nya kan, ultra wide-nya. Terus gue butuh landscape yang cantik. Kayaknya cukup pakai ini aja. Gue nggak perlu bawa lensa untuk Alpha 7 III lagi. Wide-nya gimana? Nah, wide-nya gue andalin pakai ini. Landscape-nya gue andalin pakai iPhone ini. Ya gue sih bukannya mau promosi ya, gue nggak dibayar juga sama iPhone. Cuman selama ini gue pakai iPhone tuh ya kebutuhannya buat gambar sih sebenarnya, bukan buat gaya-gayaan atau apa. Dan iPhone yang gue pakai ini iPhone 12 Pro. Udah cukup sih gambarnya buat gue di iPhone 12 Pro. Mungkin sekarang udah ada iPhone 15, tapi buat gue 12 Pro juga udah lebih dari cukup sih. Next ke audio. Perlu nggak sih gue bawa alat-alat audio gue buat menunjang suara? Sebenarnya dibilang perlu ya. Cuman balik lagi kan, kita kalau misalnya lagi jalan ya, atau kita lagi di lapangan tuh males banget ngeluarin alat segala macem, segerendot petong ya. Aduh. Nah akhirnya gue cari-cari nih audio yang compact, yang gue nggak ribet dengan perkabelan segala macem, dan gue akhirnya make mic wireless atau clip on dari Saramonic. Karena menurut gue itu gue nggak perlu nempelin clip on lagi, kabel-kabel lagi, udah tinggal tak udah jadi, dan suaranya udah oke. Terus kalau misalnya di jalan nih, ya kan gue nggak sempet masang clip on segala macem, gue butuh suara juga. Gue ngakalin pakai apa? Gue ngakalin itu pakai Rode mic eksternal ya, yang ada bulu-bulunya itu. Nah perbedaannya apa? Ya pasti berbeda lah kebutuhannya. Kalau yang Rode mic eksternal ini lebih kayak ya udah di lapangan gue nggak perlu capek-capek, nggak perlu ribet-ribet ngeluarin clip on atau segala macem, udah langsung gue tembak aja suaranya. Itu udah lumayan sih, memang nggak terlalu clean tapi masih dapet suara guanya. Terus kalau clip on ya itu tadi gue bilang, gue ketika gue udah nyampe di tempat, misalnya gue udah nyampe di tenda atau gue udah tempat gue udah aman dan gampang ngeluarin apa-apa, jadi gue pakai clip on. Mau tahu bedanya apa? Nih gue kasih tahu. Oke, ini sekarang suara dari mic eksternal Rode. Ini suaranya. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Gimana? Aman ya? Oke, sekarang yang kedua, suara dari clip on. Nah, ini clip on. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke. Mantap. Nah, gimana? Kalian udah bisa bedain kan? Jadi tergantung kebutuhan. Jadi ketika gue memang lagi dadakan dan nggak punya waktu buat siapin clip on, ya udah gue pakai mic dari Rode aja. Oke, next yang nggak kalah penting itu sebenarnya tripod sih. Cuma tripod itu kan kadang, tripod yang profesional itu kan agak lumayan makan space ya, dan kadang berat juga.
Akhirnya gue mikir nih, aduh gimana caranya ya gue bisa bawa tripod tapi dengan space yang nggak makan tempat dan nggak berat juga. Akhirnya gue cari, gue ketemulah sama tripod Takara. Nah, tripod Takara ini menurut gue memang nggak bisa dibilang tripod profesional ya, tapi buat gue udah cukup sih untuk kebutuhan konten. Nah, Takara berapa yang gue pakai nih? Takaranya serinya di sini nih. Nah, buat gue tripod ini murah tapi nggak murahan. Kenapa? Karena dia ada cantolannya, walaupun dia agak ringan, tapi dia bisa kita beratin dengan kita nambahin beban di cantolan tripodnya itu. Jadi insya Allah kalau kena angin atau apapun, dia masih tetap bisa stay. Itu sih. Dan ukurannya yang compact banget, yang kecil, jadi bisa gue pakai kemana-mana, gue bawa kemana-mana dan nggak makan tempat juga. Dan pastinya nggak berat. Itu sih penting. Oke, sekian dulu dari gue. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gue cuma bisa share aja. Balik lagi di sini gue nggak mereview alat-alat gue. Gue cuma spill alat-alat yang gue pakai pada saat gue konten. Gue nggak ada maksud lain. Gue cuma pengen sharing aja. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Dan thank you banget udah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.